tips dan trik supaya kutu ini tuntas gitu loh. Chance keberhasilannya itu 99%. Oke guys, balik lagi di David Suarez Reptiles YouTube channel. Nah, hari ini pembahasan menarik nih. Jadi kita hari ini membahas tentang kutu. Nah, kutu. Kenapa gue kepikiran membahas kutu? Karena belakangan ini gue banyak dapat pertanyaan dari teman-teman ball python. Semua pada komplain tentang kutu. Bagaimana sih cara menanggulangi kutu? Kenapa sih bisa ada kutu? Terus apa tips dan trik supaya kutu ini tuntas gitu loh. Nah, kutu ini memang susah-susah gampang ya guys. Kutu di dalam dunia BP itu sebenarnya tidak membahayakan. Cuma dia bisa jadi wadah penyebaran penyakit. Nah, seremnya di situ. Contoh, kalau misalnya koleksi kalian sehat, koleksi kalian fine-fine aja tanpa ada penyakit apa-apa, ada kutu pun tuh nggak akan kenapa-napa. Karena ya kutu itu ya hanya meminum darah ular. Dan dia berkembang biak dan akan menjadi semakin banyak. Nah, kalau dia semakin banyak, sampai satu ular bisa full kutu semua, yang saya rasa sih nggak mungkin ya guys. Kalau kalian punya ular, di ularnya ada 5 ekor kutu aja, pasti kalian juga udah takut kan. Saya juga kalau udah ada ngelihat lebih dari 5 atau minimal kelihatan banyak gitu, pasti memikirkan gimana caranya untuk nge-trade-nya supaya hilang nih kutunya. Jadi kita nggak mungkin membiarkan ball python kita itu sampai full kutu semua yang warna albino mungkin jadi hitam kan konyol ya. Kalau sampai full kutu semua itu ya darahnya itu ya dihisapnya bisa masif gitu loh. Begitu masif ya bisa fatal buat ball pythonnya. Jadi itu agak nggak mungkin. Nah, jadi yang bahayanya itu kalau kita ada ball python yang sakit. Jadi mereka bisa jadi perantara. Contohnya misalnya kalau ada ball python yang flu itu kan virus. Virus itu kan kecil sekali. Kalau virusnya itu nempel di kutu, terus kutunya pindah dari ball python yang sakit ke ball python yang sehat. Yang ball python yang sehat ada kemungkinan bisa tertular flu. Nah, jadi masalahnya kutu itu sebenarnya di sini. Gimana cara kita menanggulangi si kutu ini jangan sampai menyebar gitu kan. Ada tips dan triknya dan ntar gue akan ajarin gimana cara gue biasanya ngurusin kutu. Pertama kita ngobrolin kenapa bisa ada kutu. Ya guys, kutu itu susah-susah gampang guys. Mereka kan hewan kecil sekali dan kita nggak tahu gitu loh kapan mereka jalan kemana atau mereka bertelur di mana tuh kita nggak tahu. Misalnya nih kita datang ke pameran, kita pegang-pegang hewan yang ternyata berkutu, tapi kutunya tuh kita nggak ngelihat. Mungkin aja kutu-kutunya itu masih tahap baby. Jadi tuh kutu itu ada beberapa tahap, cuma saya lupa, saya nggak bisa jelasin tahap-tahapnya. Cuma yang pasti ada telur, ada larva, ada bentuk dewasanya. Ya let's say kita masih ketemunya yang tahap awal. Tahap yang kecil sekali, bahkan mata telanjang nggak bisa ngelihat gitu loh. Nah, begitu kita pegang nih hewan, nempel di tangan kita lupa cuci tangan, kita pegang hewan kita, ya bisa aja si kutu mini kecil tadi jalan di hewan kita jadinya, peliharaan kita di rumah. Nah, si kutu kecil ini dia akan gede. Nah, dia akan gede begitu dia menghisap darah, dia waktunya sudah cukup, dia akan gede, dia akan berkembang biak. Nah, balik lagi sekarang saya akan jelasin cara berkembang biak kutu. Cara berkembang biak kutu itu jahat guys. Bukan jahat gimana ya? Ini paling masalah utama kita nge-trade ulernya yang kutuan. Masalah utama kita adalah bagaimana cara kita memberhentikan investasi kutu ini. Investasi lagi, emang kripto diinvestasi. Jadi kita harus stop siklus mereka. Jadi kan mereka ada telur, ada tahap stage 1, 2, 3 gitu sampai mereka dewasa. Begitu dewasa mereka akan berkembang biak. Berkembang biaknya mereka itu guys, mereka bukan berkembang biak di ular. Kalau mereka berkembang biak di ular itu gampang. Jadi kutu itu semua pasti di ular, kita tinggal bersihin ularnya, beres, selesai. Tapi enggak. Si kutu ini berkembang biaknya itu di sela-sela kandang, di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat lembab. Nah, jadi begitu dia siap untuk bertelur, dia pindah tuh dari ularnya ke tempat gelap. Mungkin di sela kandang, di belakang, di tembok, di dinding, di
Mungkin kalau di ruangan itu ada sofa, dia ke sofa, atau mungkin di mana aja guys. Jadi dia bukan di ulernya, bukan di kandangnya. Kandangnya itu kalian bersihkan percuma, karena mungkin dia udah keluar dari kandang, dia udah berkembang biak. Nah, caranya gimana? Kita harus treatment si ular beberapa kali sampai si kutu ini tidak ada tempat makan. Barulah rantai kutu ini bisa putus. Nah, jadi telur kutu itu bisa netes sekitar 2 minggu. Nah, kita nge-treat ulernya itu biasanya di hari pertama, habis itu H+7 dan H+14. Kenapa? Jadi kalau kita nge-treat si ular H+7 itu supaya kutu yang udah nelor minggu kemarin nggak bisa naik. Nah, tapi kan mungkin aja ada yang waktu H1 itu mungkin ada yang bertelur kan, yang akan netes 2 minggu kemudian. Nah, H+14 itu kita treatment lagi. Jadi kerjanya 3 kali, H1, H+7, H+14. Kalau kita treatment 3 minggu ini berturut-turut, biasanya sih selesai. Kutu itu akan terputus mata rantainya. Karena yang hari H+1 waktu mereka bertelur, dan ketika mereka netes di H+14, itu kan makanannya habis tuh. Bukan habis, jadi si ular itu terlindungi pakai obat. Karena pakai obat, si kutu nggak ada makanan. Yang baby-baby tadi, yang netes tadi, dia nggak ada makanan. Dia naik kemanapun tuh nggak ada makanan. Akhirnya dia akan mati sendiri dan tempat kalian akan bersih dari kutu. Jadi ini memang PR ya. Harus kerjanya berulang-ulang dan kita harus hati-hati karena obat kutu ini juga keras. Ingat sekali lagi, obat kutu ini keras. Yang saya akan tunjukin di video kali ini, chance keberhasilannya itu 99%. Oke? Saya berani bilang 99% itu berhasil dan tidak akan membahayakan ulernya sendiri. Tapi ada 1% beresiko si ulernya bisa fatal. Misalnya kalau si ular ternyata alergi dengan kandungan obat kutunya, atau dia terhirup, termakan, ada some case bisa kejang-kejang terus mati. Jadi ini benar-benar, ini balik lagi ya guys, ini keputusan kalian sendiri. Ada 1%-nya, saya nggak berani bilang 100%. 99% saya udah coba, di tempat saya tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati, tapi saya pernah lihat dan saya pernah dengar dari teman saya sendiri, ada yang mati dengan pakai obat yang sama. Jadi balik lagi pilihan sendiri. Oke, jadi obat pertama yang akan saya tunjukin itu adalah Frontline Spray. Jadi Frontline Spray ini adalah sebenarnya obat kutu buat anjing dan kucing. Cara pakainya itu tinggal di spray. Kalau di hewan, anjing dan kucing itu, ini obat ini ada perlindungan. Jadi si bulu hewan ini, bulu si anjing kucing itu terlindungi. Jadi dia ada lapisan, ada coating gitulah di lapisan bulunya supaya si kutu nggak bisa balik ke hewan tersebut. Nah, ini bisa kita pakai sih sebenarnya buat ular. Nah, ini gampang. Cara pakainya sangat gampang. Tinggal disemprot. Saya tunjukin. Oke guys, ini saya tunjukin ya. Ini saya tunjukin buat kalian nih, nggak apa-apa. Saya resikokan ular saya ini, tapi saya yakin nggak kenapa-napa. Nah, kocok terlebih dahulu. Ini kepalanya ditutup ya guys. Kepalanya ditutup. Jangan sampai kena buka atau mulutnya. Ini tinggal kita semprot. Semprot 3 kali. Ratakan pakai tangan. Nah, dia jadi shiny-shiny gitu loh guys. Nah, kalau udah begini, usahakan kepalanya jangan rubbing di badan dia dulu sebentar sampai tunggu kering. Ini bentar doang kering. Nah, ini udah kering. Nah, ini masih ada yang basah-basah nih di sana, disapu aja pakai badan dia supaya nempel di badan dia tuh. Nah, sekarang udah begini doang. Pas treatment, tempat minum diangkat. Jangan kasih makan selama 3 hari. Tempat minum diangkat 1 hari cukup, 24 jam. Besoknya udah boleh masukin lagi. Nah, ini tempat minum dia ya guys. Kita angkat untuk hari ini. Besok baru kita masukin lagi karena dia barusan di treatment. Oke, itu cara pakai Frontline. Cara pakai Frontline, cara yang paling simple. Ini sangat cocok buat kalian yang piaranya nggak banyak. Misalnya let's say 10 ekor, ball pythonnya 10 ekor. Pakai ini aja. Jadi hari ini pakai, minggu depan pakai, 2 minggu lagi pakai, selesai. Tempat Anda pasti akan bersih kutu. Kalau kalian teman-teman ada ngelihat satu saja ular kalian yang ada kutu, bisa diasumsikan semua ada kutu ya guys. Jangan pikir cuma itu doang yang diobatin. Karena nggak akan efektif. Begitu lo obatin satu doang, salah satu terlindungi, kutu-kutu yang di luar
ular tadi, mungkin dia akan ke teman-temannya, ke ular yang lain. Jadi kalau kalian nggak kerjain ke semua BP, menurut saya sih percuma sih. Jadi itu nggak akan habis. Jadi langsung di hari yang sama langsung kerjain ke semua ular kalian. Ini kalau ular kalian masih ya di bawah 20 masih gampang lah, pakai ini aja. Udah sangat manjur sih menurut gua. Jangan nggak kotor gitu loh, tinggal begitu doang. Yang penting 1 hari angkat tempat minumnya, 3 hari jangan kasih makan dulu. Setelah itu kasih makan, seminggu kemudian pakaiin lagi. Udah gitu aja, selesai. Nah, ini yang kalau peliharaan kalian tidak banyak. Gimana kalau peliharaannya banyak kayak saya yang isinya ratusan ekor? Saya pernah nggak kena kutu? Pernah guys, itu capek banget guys. Caranya gimana? Ya agak repot ya, tapi kita kan mau nggak mau kita harus kerjain. Kalau nggak akan selesai dengan tuntas gitu loh. Dan ingat, saya pernah kena kutu itu aneh loh. Jadi saya itu kan nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah belanja ular dari luar gitu kan. Saya nggak pernah beli ular lagi dari luar. Jadi koloni saya itu kan tetap terjaga. Yang di sini ya di sini aja gitu loh. Nah tapi saya pernah ada yang bawa ular itu ke lantai 2. Lantai 2 tempat showroom. Tempat ular-ular saya yang di show. Nah dari sana aja mungkin dari si orang itu ada kutunya mungkin lompat 1 atau 2 ekor doang dari tempat dia jalan ke dinding tempat gua. Saya kena semua guys. Dan itu capek sekali bener, serius. Tapi gak apa-apa. Itu capek tapi bisa diatasi. Jadi bukannya kalau udah ada kutu udah akhir dari dunia, udah kiamat, enggak juga guys. Jadi masih kita bisa sembuhin ya. Nah, caranya kalau di US, di luar sana ada obat yang namanya Profenamide. Profenamide itu obat yang sangat bagus deh kalau di US. Jadi itu memang obatnya pemain BP lah. Mereka cukup pakai itu, disemprot ke tempat kandangnya, ke boxnya. Udah gitu doang. Disemprot aja di kandangnya. Nggak usah kerjain di ularnya, nggak usah di apa-apa. Semprot di kandangnya, taruh kembali pakai koran, apa pakai koko khas atau pakai aspen. Udah, biarin aja. Nanti kutunya akan mati sendiri. Jadi cara kerjanya itu mereka bikin pelindung, barier untuk si kotak. Si kotak yang kena obat kutu tadi, si kutu nggak berani nginjak di sono. Nah, itu saya pernah tanya kan ke luar negeri, itu bisa beli nggak, bisa dimasukin nggak ke Indo. Itu prosesnya agak susah ya guys, karena itu aerosol, itu mau impor itu agak ribet lah dan lumayan mahal untuk per botolnya. Tapi saya ketemu nih di Indonesia, saya cari yang kandungannya sama. Di Profenamide ada satu kandungan yang namanya permetrin. Nah itu kita ketemu di produk lokal. Di produk lokal itu namanya Kutu Tox. Nah ini sama, ini sebenarnya buat ternak, obat untuk hewan lah, intinya obat kutu buat hewan. Nah ini dia ada permetrin nih, permetrin 1%. Ini komposisi yang sama dengan Profenamide yang di US. Bedanya, yang di US itu aerosol, spray. Ini bubuk guys, bubuk. Ribet lagi kitanya. Gue udah ubek-ubek cari-nyari, nggak ketemu yang aerosol, nggak ketemu yang cair. Kalau yang ada kandungan permetrin, nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang ketemu, mungkin bisa komen di bawah. Ada nggak obat kutu yang kandungan permetrin tapi jangan yang bubuk atau yang aerosol kalau bisa. Nah itu bisa sangat membantu sih. Nah ini karena bubuk, caranya gimana? Sesuai arahan dari botolnya itu adalah kita larutkan 10 gram bubuk ke dalam setengah liter air, lalu disemprotkan pada bagian tubuh hewan yang berkutu atau disemprotkan pada lantai kandang, sela-sela dan dinding kandang. Berarti ini sesuai dengan apa yang gua bilang kan. Kalau yang di US itu mereka kan spray langsung ke kotaknya doang. Ini ternyata bisa guys. Jadi ini tinggal dilarutin, terus bisa disemprot ke kandang. Untuk ditaburkan juga bisa, taburkan pada permukaan dan lipatan-lipatan tubuh hewan, lantai kandang, sela-sela dan dinding kandang. Taburkan pada permukaan dan lipatan-lipatan tubuh hewan. Bisa sebenarnya dibalurin, cuma ya ini kayak bedak ya. Kalau dipakein ke anjing kucing ya bisa dibedakin gitu. Kalau ular kayaknya kan gimana gitu. Nah, agar pembasmian kutu berlangsung sempurna, pemberian obat diulang setelah 10 hari. Jadi memang harus diulang ya guys. Bukan cuma yang frontline tadi, ini juga mesti diulang. Karena mungkin setelah 10 hari kandungan obatnya untuk di tempat box ularnya itu udah berkurang khasiatnya. Jadi kita harus ulang. Ya menurut saya ulang 2 kali lah. Jadi yang kayak tadi, minggu pertama dikerjain, minggu berikutnya dikerjain lagi, 3 kali pengerjaan harusnya sih udah tuntas. Nanti tinggal larutin, ini kebetulan yang udah dilarutin nih, udah dilarutin kandungannya. Kita coba nih, saya tunjukin nih caranya. Ya gampang aja guys, misalnya ini ke boxnya nih ya, box ular ya. Tinggal semprot aja ke bagian bawahnya nih. Tinggal disemprot bagian bawahnya. Udah, diemin
Kalau gua itu gua diemin sehari. Jadi tunggu sampai dia kering. Nah, dia kering itu nanti kayak bubuk. Dia jadi basah jadi kayak pasir-pasir gitu bener. Jadi dia kayak pasir-pasir, udah kering, baru kita pakein koran, tutupin. Nah, ini samping-sampingnya juga lu orang mesti semprot ya. Jadi korannya nanti di bawah supaya nanti si kutu biarpun dari luar dia datang sampai ke dalam, udah ada kandungan obatnya, dia kabur. Jadi ular yang di dalam itu secure. Si kutu nggak bisa sampai ke dalam. Nah, ini aromanya agak menyengat karena sekali lagi obat kutu itu obat keras. Jadi gua nggak rekomen kalau si ular langsung masuk ke dalam. Jadi tunggu dia kering dulu. Biasanya sih kalau yang proven amide anjurannya 3 jam lah sampai 4 jam udah kering baru masukin ularnya. Tapi kalau di gua, karena biasanya gua juga di tempat ular nggak lama, habis gua semprot begini gua tinggal aja. Besok baru gua pakai yang wadah yang udah ada obatnya. Nah, gitu doang sih. Jadi kalau teman-teman yang mengalami ular yang kutuan, ya kalau mau gampang ya pakai frontline tadi, kalau nggak banyak BP-nya. Kalau yang banyak bisa dicoba pakai ini. Jadi semua box kalian yang ada ularnya itu dipakein obat. Nah, itu biasanya akan jauh berkurang di minggu kedua. Dan minggu ketiga atau sebulan kemudian tuh mungkin nggak akan kelihatan kutu lagi. Karena si kutu itu nggak ada tempat makan. Nah, si kutu yang di badan dia pun, kalau yang misalnya kita pakein obat kutu tox tadi kan kita nggak semprot ke badan dia. Cuma semprot di kandangnya doang. Kutu itu hidupnya nggak lama, usianya itu nggak lama. Sekitar sebulan atau 2 bulan dia akan mati sendiri. Nah, begitu dia kenyang atau dia mau bereproduksi, dia akan keluar dari ularnya. Dan dia waktu jalan, itu kena obatnya, bisa jadi dia mati. Atau dia keluar dan nggak bisa masuk lagi. Ya gitu sih, pokoknya kita mutusin rantai si kutunya doang, bukan serta-merta hanya bunuh kutunya. Kalau mau bunuh kutunya sebenarnya sih gampang banget. Teman-teman bisa, ularnya misalnya badannya berkutu semua nih, celupin aja ke air, rendam. Airnya jangan sampai bikin BP-nya berenang ya, karena BP itu nggak jago berenang. Dia kalau kelamaan di air, kalau terlalu tinggi dia bisa tenggelam. Jadi air sedikit, taruh BP-nya, kasih sunlight, dibilas dikucek-kucek sedikit supaya berbusa, diamin aja. BP-nya itu sekitar setengah jam lah. Angkat lagi BP-nya, itu kutunya rata-rata kalau nggak mati tenggelam dia pasti lepas. Tujuannya pakai sunlight supaya kulitnya itu licin. Nah, jadi bersih-bersinar, sunlight. Nah, udah, jadi kalau dia udah licin, si kutu itu kan dia nggak ada pegangan tuh, jatuh. Musuh alami kutu itu air, makanya dia akan tenggelam. Nah, teman-teman perhatiin deh, kalau teman-teman punya BP yang kutuan, kalau dia sering berendam di tempat minum, itu salah satu ciri ular kutuan ya. Dia berendam. Kenapa dia berendam? Karena dia tahu musuh alami kutu itu air. Begitu dia berendam, lama-lama si kutu yang kena bagian di air akan copot sendiri karena mereka nggak bisa berenang dan dia nggak akan bisa tahan napas terlalu lama kan. Satu lagi, kalau ular yang terang warnanya itu akan muncul bintik-bintik kemerahan kayak digigit serangga lah, bener-bener kayak digigit serangga. Tapi kalau ular-ular yang warna gelap kayak normal gitu, itu agak susah dilihatnya. Kalau leucistic itu jelas sekali sih kalau berkutu. Jadi kayak dia merah gitu. Dan kalau ngelihat sisiknya itu di dalam biasanya ada kutunya yang sisiknya itu agak kebuka. Jadi si kutu itu dia masuk, minum darahnya tuh dari masuk ke dalam sisik. Beda kayak kutu tikus. Nah, satu lagi, kutu tikus sama kutu ular beda ya guys. Jangan disamain. Jadi banyak yang parno sendiri gara-gara kutu tikus. Kutu tikus itu nggak bisa ke ular. Sama kutu ular juga nggak bisa ke tikus. Mereka itu diciptakan berbeda dengan tangan yang berbeda. Kalau kutu tikus diciptakan tangan-tangannya itu untuk menggenggam bulu, untuk menggenggam kulit mamalia. Kalau ular itu diciptakan untuk menggenggam ke dalam sisik. Dia untuk masuk ke dalam sisik untuk minum darah di bagian bawah sisik. Jadi mereka diciptakan dengan anatomi yang berbeda. Kalau kutu tikus, misalnya ada tikus nih, lu kasih makan ular nih, banyak kutunya, dia akan keluar semua dan ke badan-badan ular, itu nggak masalah guys. Itu fine-fine aja. Jadi dia akan hilang dengan sendirinya dan dia nggak akan berbahaya sama sekali kepada ularnya. Malah kutu tikus itu lebih bisa ke kita, ke rambut-rambut kita nih, gatel-gatel, itu lebih memungkinkan daripada dia ke ular. Nah, oke, sekali lagi jangan parno kalau ada kutu, dicari tahu dulu. Kutunya kutu apa? Kutu tikus, apakah kutu ular? Kutu ular seperti saya bilang tadi, ciri-cirinya ularnya berendam, sama ada bintik-bintik kemerahan kalau warnanya terang. Kalau kutu tikus, dia warnanya agak coklat kemerahan, jalannya lebih cepat. Kalau kutu ular, dia warnanya agak hitam gelap, dan jalannya nggak secepat kutu tikus. Gitu sih perbedaannya. Kutu tikus juga lebih kecil. Ya, oke, jadi itu aja penjelasan tentang kutu hari ini. Sepertinya cukup panjang, gua juga udah capek, belum minum dari tadi. Oke guys,
See you in the next video. Cabut.